Jadi ini adalah ban dengan sobek yang lumayan parah, sekitar 15 cm ya. Ini 15 cm yang rencananya akan kita perbaiki menggunakan sistem dingin produk dari Pispat, yaitu menggunakan ukuran large oval. Nah, jadi rencananya ini nanti kita tambal double ya, bagian dalam dan juga bagian luarnya, menggunakan 2 patch sekaligus luar dan dalam. Langkah pertama kita kerok ya, menggunakan gerinda angin dengan mata kerok dari Balras BNG ya, yang terkenal karena ketangguhannya, dibuat ngerok ban dalam maupun ban luar sangat enak ya. Nah, langsung dikerok. Ini menggunakan tenaga angin ya, lumayan boros juga anginnya. Pastikan performa kompresor dalam kondisi prima karena membutuhkan banyak sekali angin. Jadi begitu kita gunakan untuk mengerok ban, mesin kompresor menyala terus menerus. Jadi dikerok bagian luar dan dalam ya. Untuk kerok bagian dalam ini agak lumayan repot, bisa di skip aja. Namun intinya untuk pengerokan bagian dalam ini kita keluarkan ya, seperti usus ya, dikeluarkan seperti ini, kemudian dikerok perlahan-lahan. Jadi harus benar-benar teliti dan hati-hati, di mana alat kerok ini juga memiliki torsi yang sangat besar ya, apalagi kompresornya dengan performa tangguh dalam kondisi tekanan yang lumayan tinggi, juga torsinya sangat menggila. Jadi hati-hati saja. Ini video kita percepat ya, agar tidak membosankan. Nah, jadi untuk pengerokan bagian dalam caranya seperti ini. Buat kawan-kawan bila punya cara lain, bisa tambahkan di kolom komentar sebagai sharing ya, pengalaman dalam perbaikan ban ya. Ini kita kerok secara merata ya. Nah, ini kebetulan ban dalamnya kalau tidak salah merek Bridgestone ya, cukup alot ya. Sebetulnya ini di ban termasuk ulet ya. Ban dalam ini termasuk ulet, jadi walaupun dibolak-balik seperti ini, tidak gampang sobeknya tambah lebar ya. Jadi tidak gampang, ini lumayan alot ya. Tapi tetap hati-hati karena ini juga tajam ya. Apabila terkena tangan bisa langsung robek ini ya alat keroknya. Nah, ini juga ada beberapa yang robek karena dikerok dari dalam dan dari luar ya. Dan juga sebagai informasi, kalau di bagian dalamnya ini kan memiliki talek ya. Dalam proses pembuatan ban tentunya ada bedaknya. Jadi buat kawan-kawan juga harus ekstra hati-hati, di mana bedak ini juga bisa mengurangi intensitas dari kekuatan lem atau padnya ya. Jadi harus dibersihkan menggunakan air duster, disemprot ya, menggunakan angin seperti ini, agar kotoran maupun talek ataupun bedak ya dari dalam ban tidak sampai ke situ atau sampai di mengotori hasil kerokannya ya. Kemudian kita lumasi lem secukupnya saja. Sebagai informasi, kami juga menjual beberapa produk maupun perlengkapan dan peralatan kebutuhan seputar ban dan tambal ban. Jadi buat rekan-rekan kalau membutuhkan produk dan peralatan, bisa langsung WA kami di sini ya. Bisa ditemukan di deskripsi, juga kita tambahkan untuk nomor WA saya ya. Setelah lem diolesi secara merata, kita tunggu sampai benar-benar kering lemnya ya. Jadi lem ini sebenarnya adalah
membantu perubahan atau reaksi kimia dari ban dalam yang setelah dikerok tadi agar bisa bersenyawa dengan PET ya. Jadi lem ini tidak bisa digunakan untuk mengelem bahan-bahan lain selain ban ya. Jadi ini sebetulnya fungsi dari lem ini hanya mengubah bagian ban dalamnya agar bersenyawa dengan PET-nya. Sebagai informasi, ini PET-nya karena mengandung perekat ya. Jadi sebetulnya yang bikin lengket itu PET-nya, seperti itu ya, bukan lemnya ya. Jadi lem itu hanya membantu agar kandungan dari ban dalam bisa bersenyawa dengan PET atau koyoknya ya, yang buat nambal ini. Kemudian yang paling sulit ini merekatkan PET pada bagian dalamnya. Ini harus hati-hati, dimana bisa beresiko terkena bedak, kotoran maupun lain-lain, dan juga terkadang merekatnya itu tidak presisi ya, harus plek hati-hati, harus tenang dan ya, jadi pelan-pelan saja untuk memasukkannya. Dan kebetulan ini tadi juga ada sedikit gangguan, ada customer datang, jadi harus sambil kita layani, agak kurang konsentrasi ya. Jadi pemasangan PET-nya agak sedikit jelek ini. Tapi yang jelas teknik ini atau pemakaian PET atau sistem dingin ini dijamin kuat ya. Jadi produk BES ini, BESPAT ya, di India sana termasuk produk flagship atau produk kelas atas ya. Jadi bukan kaleng-kaleng, harganya pun juga lumayan mahal ini ya. Jadi jangan disamakan dengan produk-produk lokal maupun produk-produk dari China yang harganya murah. Jadi ini produk memang sistemnya hampir sama, tetapi memiliki kualitas yang tentunya berbeda. Selain kualitasnya berbeda, harganya juga sangat jauh ya dengan yang beredar di pasaran selama ini tentunya ya. Harganya sangat jauh sekali, lumayan mahal juga ini. Nah, setelah selesai pada bagian dalam yang tadinya juga di roll itu tadi, bagian luar dibersihkan juga, lalu diberi lem secukupnya ya. Karena ini kan lebar dan lemnya juga sangat banyak. Untuk membantu mempercepat pengeringan lem, kita pakai hair dryer ya. Ini aku pakai lem kemasan 1 liter ya, atau 1000 mili. Harganya 420.000. Nah, kita pakai hair dryer. Nah ya, juga video kita potong untuk mempersingkat karena bisa sangat panjang. Ini prosesnya tadi memakan waktu sekira setengah jam ya. Nah, ini tadi agak meleset sedikit ya PET-nya. Ada orang datang, kita layani. Gak tahunya ternyata agak belok ke kanan ini. Nah, ini kurang bagus ini. Harusnya tadi diambil lagi, direkatkan lagi. Cuman karena kita sambil ngomong sama konsumen, jadi sudah terlanjur nempel ya. Ya, sebagai pengalaman aja, tolong dimaklumi ya. Jadi ini beberapa kesalahan juga. Sebagai informasi buat teman-teman yang mungkin agak sangsi, misalnya dibuat renang ya, misalnya ban untuk kebutuhan renang, untuk lebih mendapatkan hasil yang maksimal bisa dibantu dengan hot press juga
hasilnya akan jauh lebih meyakinkan ya. Jadi tambah hot press juga. Karena lebarnya tadi tambah ya, lebarnya tambah, akhirnya padnya jadi ini kurang panjang. Kita tambahkan small oval ya, untuk menutup luka yang tersisa ya. Jadi jangan dibiarkan luka menganga, apalagi luka dalam hati ya. Jadi pemakaian pad ini bukan semata-mata untuk keperluan darurat ya, karena kita berani jamin kekuatannya dari hasil tambalannya ya, sangat bagus sekali. Luar dan dalam kita beri ya, tambal. Nah, jadi ini hasilnya ya. Jadi ini juga sobek. Kalau ini medium oval juga double. Kemudian ini small oval. Ini ada mini round. Kemudian ini large oval yang didobel juga, masih ditambah small oval ya.